Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas UTS yang berjudul Implementasi Microservice untuk Integrasi Aplikasi Enterprise, yaitu menggunakan framework Laravel untuk user service-nya. Terus ada product service menggunakan Laravel. Yang ketiga ada order service menggunakan Node.js atau Express. Yang keempat ada user interface menggunakan React.js. Next. Untuk nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Ceva Satria Utomo dengan NIM 102062400031. Yang kedua ada Raffi Abdul Hafif, yaitu saya sendiri dengan NIM 102062400009. Yang ketiga ada Hidar Tripaksono dengan NIM 102062400122. Yang keempat ada M Akbar Rehan dengan NIM 102062430017. Next. Yang pertama ada poin latar belakang dan tantangan. Untuk masalah atau sistem monolik sulit dikelola, skalabilitas terbatas, dan memperlambat pengembangan paralel tim. Solusi migrasi ke arsitektur microservice dengan prinsip dasar untuk meningkatkan agility, isolasi kegagalan, dan deployment mandiri. Terus yang kedua ada database isolation. Setiap service memiliki database sendiri, sehingga skema change tidak mempengaruhi layanan lain. Yang ketiga ada synchronous communication. Komunikasi antar service melalui HTTP langsung untuk validasi dan cek real time. Yang ketiga ada independent deployment. Setiap service dapat dideploy tanpa menghentikan keseluruhan sistem. Next. Selanjutnya ada arsitektur sistem atau alur komunikasi, yaitu UI atau React.js dengan port 3000 terhubung dengan user service menggunakan framework Laravel dengan port 8001, terhubung kembali dengan product service menggunakan framework Laravel dengan port 8002, terhubung dengan order service menggunakan Node.js dengan port 8003. Untuk fungsinya, order service memanggil user service menggunakan HTTP GET untuk validasi user. Yang kedua, ada order service memanggil product service menggunakan HTTP GET untuk cek stok. Selanjutnya, setelah simpan order service memanggil product service untuk HTTP put untuk reduce stock. Next akan dijelaskan oleh Akbar Rehan. Selanjutnya untuk teknologi dan infrastruktur. Untuk ringkasan stack dan portnya, yang pertama user service menggunakan Laravel 11 dengan port 8001 dengan database user service _db. Yang kedua, product service menggunakan Laravel 11 dengan menggunakan port 8002 dengan nama database product service _db. Lalu untuk order service menggunakan Node.js plus Express dengan port 8003 dengan nama database order service _db. Untuk UI-nya menggunakan React.js dengan port 3000. Next. Untuk pembagian tugas tim. Untuk orang pertama itu saya user service itu untuk provider data user dan consumer history order yang endpoint-nya get API /orders bagi user. Yang kedua, product service dikerjakan oleh Raffi. Ini provider product dan endpoint reduce stock menggunakan put API product ID-nya lalu /reduce stock. Lalu orang ketiga order service ini Ceva. Ini mengerjakan logika utama order, integrasi HTTP ke user dan product service. Lalu orang keempat Haider mengerjakan UI menggunakan React.js, mengerjakan front end, from transaksi dan integrasi API ke ketiga service. Next. Pertama, user service menggunakan Laravel. Fungsi utama membuat CRUD user atau provider. Yang kedua, endpoint consumer, get API order user ID sama dengan tutup kurung ID.
mengambil histori belanja dari order service. Database-nya menggunakan user service underscore DB. Yang kedua ada product service menggunakan Laravel. Fungsinya sama, cari UT product. Untuk endpoint-nya khusus menggunakan put untuk memproses pengurangan stok setelah order. Database-nya menggunakan product service underscore DB untuk menjaga konsistensi stok pada level service. Selanjutnya akan dilanjut header. Oke, untuk ini order service atau Node.js yang menggunakan logika inti. Yang pertama, validasi user. HTTP meng-get ke user service untuk memastikan user ID itu sudah valid atau belum sebelum melanjutkan. Yang kedua itu untuk mencek produk atau stok. HTTP get product service untuk memastikan produk tersedia dan stok mencukupi. Yang ketiga, simpan transaksi. Simpan order ke service underscore DB sebagai single course untuk source of truth untuk order. Yang keempat, HTTP put ke product service, reduce stock untuk mengurangi stok setelah order berhasil. Ini ada prinsip setiap panggilan HTTP bersifat sinkron. Order service menunggu respons sebelum melanjutkan untuk menjaga konsistensi data tanpa message broker. Yang terakhir ada UI atau React.js, demo dan dokumentasi. Fitur halaman di UI ini ada halaman user service yang gunanya itu untuk memanajemen user atau history order. Yang kedua ada halaman produk untuk memanajemen produk dan monitoring stok. Yang ketiga ada halaman order untuk form transaksi, pilih user, produk, quantity, dan daftar transaksi. Berikut akan didemokan oleh Mas Ceva. Oke, boleh di share screen untuk Mas Ceva. Oke, baik. Di sini saya akan demokan dari aplikasi microservice. Sebelum kita ke aplikasi microservice, di sini eh, sudah ada database yaitu pada product service, order service, lalu dan juga user service. Setelah itu untuk dokumentasi Postman dari setiap endpoint dari user service, product service, dan order service sudah ada dan juga sudah kami publish. Dan untuk dari codingannya sendiri itu sudah ada di GitHub dan dari kami masing-masing seperti Akbar untuk mengerjakan user service-nya. Lalu untuk product service oleh V dan microservice UI oleh sini oleh Haidar untuk UI-nya dan saya sendiri yaitu ada order service. Sudah di GitHub yaitu integrasi microservice IAE. Sini masih saya private, nanti bakal saya update ke publik. Lalu setelah itu untuk masing-masing portnya sendiri pada user service di sini menggunakan port 8001 dan sudah berjalan di sini. Lalu untuk product service di sini menggunakan port 8002. Lalu untuk order service di sini menggunakan 8003. Lalu tidak lupa untuk UI-nya sendiri di sini berjalan pada port 3000. Oke. Setelah itu akan menuju ke sini ke user di mana di sini ada port 8001 yaitu di sini dapat daftar ke user. Lalu sebelum itu mari kita tambah dan di sini bisa kita tambah
untuk pada user service yaitu untuk create user. Sini kita akan mempraktikkan create user untuk menambahkan usernya. Jadi contohnya di sini yang nama so, ini akan menampilkan user berhasil ditambahkan. Dan di sini setiap usernya itu memuat order service-nya. Ini baru kita buat untuk header, kita cek di Postman yaitu dengan get user, get all user. Di sini ini bakal terlihat di sini header yaitu dengan ID 4, nama header email yang sudah sesuai kita buat pada aplikasi di user management di port 8001. Buat kurang lebih seperti itu untuk manajemen portnya di sini. Di sini bisa aksi delete dan kita sudah sesuaikan dengan endpoint yang ada pada user service, mulai dari get all user, create user, get user by ID, update user data usernya, lalu dan delete user. Lalu pada produk di sini untuk katalognya sendiri di sini ada berbagai kategori dan harga dan begitu juga stoknya. Sini bakal terupdate stoknya. Sini akan kita coba untuk menambahkan sebuah itu di sini contoh sebagai jam tangan. Itu jam tangan Casio. Ini kategori t-shirt. Sini Postman untuk produknya di sini. Dan juga di sini seperti ini untuk tampilan dari UI untuk produk manajemennya. Lalu kita lanjutkan ke order di sini. Kita buat order memakai user header, lalu jam tangan Casio. Jika kita ingin menyebutkan stok lebih dari ini, maka akan muncul error. Seperti contohnya seperti kita 100, maka akan muncul notif melebihi stok. Ini bakal ada mention max 10 karena stok yang tersedia maksimal 10. Begitu juga ketika kita pada order di sini. Ketika kita mau membuat sebuah order, ketika
Di sini kita coba 4 user header. Produk ID-nya tadi juga sudah salah. Cuma ada 10. Jika melebihi stok maka bakal muncul message seperti ini. Nah, coba muncul notif seperti ini. Sini kita lanjutkan. Pesanan selesai, lalu kita cek ke produk, maka jam tangan tersebut akan berkurang sesuai dengan stok yang sudah ada. Ini tampilan komplit dari pending, processing sampai komplit. Lalu untuk user, sini bisa kita cek untuk historinya, maka juga akan memuat total order, bertotal berapa order yang sudah dilakukan oleh Haidar. Dan ini bersifat sinkronus, bisa kita cek di sini, seperti user, chatting closing di sini, dan API juga reduce stoknya di sini bisa kita cek sesuai secara langsung sinkronus dan juga secara data. Secara data juga sudah tampil. Kita cek pada order service di sini. Nya juga secara langsung di sini pukul berapa. Sekian untuk presentasi demo dari microservice sinkronus kami berempat. Di sini sudah terintegrasi dengan baik mulai dari user, produk, dan juga orders di sini. Begitu juga dengan UI-nya sendiri. Jadi dari keempat project dari monolith kami di sini jadi sebuah microservice secara sinkronus di sini sudah berjalan dengan baik. Mulai dari user service, product service, order service, dan juga dari tampilan dari UI-nya. Itu di sini kami menggunakan React.js untuk tampilannya. Untuk user service di sini menggunakan Laravel, lalu product service Laravel, lalu untuk di sini order service menggunakan JS atau JavaScript, dan juga tampilannya juga menggunakan JS. Habis seperti itu untuk microservice kami. Bila kami tidak salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.